Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nah, teman-teman, buku yang sedang aku pegang ini adalah buku Kakaibo. Apa sih Kakaibo? Kakaibo adalah cara mengatur keuangan rumah tangga ala ibu rumah tangga Jepang. Dan kali ini aku akan sedikit ngebahas tentang bagaimana cara orang Jepang atau ibu rumah tangga Jepang mengatur keuangan keluarga. Jadi, Jepang itu tidak hanya dikenal dengan kemajuan teknologinya, tapi dikenal juga dengan konsistensinya dalam menjaga kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi mereka. Seni mengatur keuangan keluarga ala Jepang ini dinamakan dengan Kakeibo. Apa yang dimaksud dengan Kakeibo? Kakeibo adalah cara mengatur keuangan keluarga tradisi Jepang. Jadi pada prinsipnya sih sama aja dengan di kita. Yang pertama kita harus mencatat berapa penghasilan kita, baik itu penghasilan tetap maupun penghasilan tambahan. Kemudian yang kedua, kita harus menyisihkan dulu untuk tabungan, untuk masa depan. Dan yang ketiga baru adalah mencatat semua pengeluaran kita. Dan yang keempat adalah mengevaluasi hasil budgeting atau pengaturan keuangan kita, mulai dari pemasukan, kemudian sisihkan untuk menabung, juga pengeluaran. Nanti apabila ada yang cocok maka dilanjutkan, dan bila ada yang tidak sesuai maka kita revisi pada bulan selanjutnya. Jadi gak jauh beda sih sebenarnya dengan Indonesia. Yang harus diterapkan di sini adalah bagaimana kita bisa komitmen dan konsisten melaksanakan apa yang sudah kita budgetin atau apa yang sudah kita planningkan pada saat kita membuat perencanaan awal. Dan di sini yang mungkin ada sedikit perbedaan ya, di mana mereka itu sangat detail dan konsisten dengan melakukan pencatatan, terutama mencatat pengeluaran. Jadi pengeluaran apapun mereka tulis sampai sekecil apapun. Nah, hal itu penting dilakukan untuk mengevaluasi keuangan di bulan berikutnya. Nah, kemudian pada bagian ketiga tadi kan ada pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini mereka bagi lagi menjadi 3, yaitu pertama adalah survival, yang kedua opsional, dan yang ketiga adalah ekstra. Apa yang dimaksud dengan survival? Survival itu kalau di kita adalah kebutuhan pokok. Contohnya untuk makan, bayar listrik, tagihan, anak sekolah, dan lain-lain. Sedangkan opsional adalah kebutuhan sekunder ya kalau di kita, seperti beli buku, jalan-jalan, nonton, makan di luar sekali-kali, seperti itu. Sedangkan ekstra adalah biaya seperti untuk menengok orang sakit, kemudian teman nikahan, ada yang lahiran, atau memberikan sumbangan pada saat bencana alam, dan lain-lain. Dan sama, mereka juga menggunakan amplop sebagai sarana untuk memisah-misahkan pos-posnya. Jadi sebetulnya sih sama aja, mungkin bedanya hanya di masalah detail dalam hal pencatatan. Jadi sebetulnya menurut aku sih sama aja, hanya mungkin beda istilah aja ya, beda namanya aja. Tapi nggak ada salahnya juga kan kalau kita mempelajari sistem mereka. Mungkin kelebihan mereka menurut aku yang sudah aku jelaskan tadi, mereka itu lebih detail dalam hal mencatat pengeluaran untuk evaluasi budgeting di bulan sebelumnya. Nah sekarang kita sama-sama belajar yuk bagaimana mereka melakukan pencatatan dalam hal budgeting Kakaibo ini. Seperti biasa, kita membutuhkan di sini adalah buku tulis, kemudian mistar, bolpen, dan bolpen warna. Sebetulnya bolpen warna itu hanya pembantu aja ya, jadi sifatnya nggak wajib. Langkah pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus mencatat pendapatan yang kita terima, baik dari suami, istri, pendapatan tetap maupun pendapatan tambahan. Kalau kita perhatikan sebetulnya metode Kakaibo ini mirip dengan sistem amplop yang sering kita lakukan, yaitu dengan menyimpan alokasi dana ke amplop-amplop terpisah. Pengeluaran bisa lebih terjaga dan kita bisa lebih sadar dalam setiap lembar uang yang kita gunakan. Kakeibo sangat menekankan pencatatan dengan tulisan tangan. Hal ini dimaksudkan untuk melatih kita supaya memiliki kesadaran emosional dalam setiap keputusan keuangan yang kita ambil. Nah, ini tabelnya sudah selesai aku buat. Di sini pada kolom pertama tentang pendapatan kita berapa, kolom keduanya tetap, dan yang ketiganya tidak tetap. Di sini aku tuliskan penghasilan suami dan penghasilan istri. Nah, ini penghasilan suami aku misalnya 1 bulannya tuh 4 juta. Yang tetapnya, yang tidak tetapnya tidak ada. Kemudian penghasilan istri misalnya 1 juta ya. Tapi itu penghasilan tidak tetap dan tidak tentu. Jadi yang 1 juta ini tidak akan aku alokasikan dalam pengeluaran rutin,
karena memang pendapatan juga tidak aku rutin dapat setiap bulan. Jadi itu akan aku gunakan sebagai tabungan atau dana darurat saja. Nah, selanjutnya aku akan buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini untuk mencatat saving atau tabungan yang bisa kita lakukan dalam sebulan ini. Baik Kakebo ataupun metode pengaturan keuangan lainnya sebetulnya sama tujuannya, yaitu untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, juga lebih rutin menabung. Dan pada akhirnya nanti kita memiliki kondisi keuangan yang lebih baik, yaitu selalu mencatat aktivitas keuangan dan lakukan budgeting. Tabel savingnya sudah jadi, ini aku bagi 3 kolom. Kolom pertama saving, yang kedua tetap, yang ketiga tidak tetap. Maksudnya tetap adalah tabungan yang sudah aku anggarkan tetap setiap bulannya, dan yang tidak tetap itu adalah tabungan yang sifatnya suka-suka ya. Maksudnya mungkin kalau aku ngerasa ada uang sisa, misalnya kembalian belanjaan atau sisa budget mingguan, bisa aku masukkan ke dalam kolom tidak tetap ini. Nah, yang tetap ini aku bagi dua, yang rutin tiap bulan langsung aku potong yaitu 10%, Rp400.000, kemudian tabungan rutin mingguan aku catat di situ Rp10.000. Jangan dianggap sepele ya, Mam, Rp10.000 kalau lama-lama kan bisa jadi juga jutaan. Selanjutnya aku akan siapkan tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga ini adalah yang paling rumit karena kita harus dengan detail mencatat pengeluaran apa saja yang kita lakukan dalam sebulannya. Nah, di sini aku buat kolom. Kolom yang pertama bertuliskan pengeluaran, artinya jenis pengeluaran apa aja setiap bulannya. Yang keduanya nominal, dan yang ketiga nanti aku akan pakai untuk realisasinya. Di sini seperti yang sudah jelaskan di depan bahwa pengeluaran itu dibagi menjadi 3, yaitu survival, opsional, dan ekstra. Jadi ketiga-tiganya harus dicantumkan. Di sini untuk yang pertama survival aku tuliskan makan, kemudian biaya listrik, ledeng, SPP atau keperluan sekolah, kemudian belanja bulanan. Nah, boleh juga nanti dituliskan untuk ongkos suami atau bekal suami dan lain-lain. Jadi ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti kan berbeda kebutuhannya. Jadi ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, di kolom selanjutnya aku tuliskan opsional. Di sini opsional aku tuliskan beli buku, kemudian nonton, kemudian makan di luar. Nah, maksudnya beli buku di sini adalah beli buku hobi. Maksudnya seperti buku cerita, majalah, cerpen, novel, dan lain-lain. Jadi bukan buku untuk sekolah. Selanjutnya di kolom ketiga, ekstra, di sini aku gunakan untuk misalnya ada undangan, sumbangan, dan lain-lain. Selanjutnya aku akan siapkan tabel yang keempat. Tabel yang keempat ini untuk evaluasi. Tabel yang keempat ini digunakannya pada akhir bulan untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas keuangan yang telah kita lakukan. Kemudian cek amplop atau pos mana yang berhasil menghemat banyak dan mana yang menghabiskan lebih dari budget. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa menyesuaikan budgeting untuk di bulan selanjutnya. Di sini aku buat 2 kolom. Kolom yang pertama planning, untuk planning di awal bulan, dan kolom yang kedua yaitu aktual. Jadi kita nanti bisa membandingkan antara perencanaan awal keuangannya seperti apa dan realisasinya atau aktualnya seperti apa. Di kolom pertama ini kita tuliskan pendapatan, pengeluaran, saving, dan balance. Nanti pendapatannya pada planning kita tulis berapa, pengeluarannya pada planning kita tulis berapa, demikian juga savingnya. Kemudian di bawahnya kita tuliskan totalnya. Selanjutnya di kolom kedua kita tulis aktual dari pendapatan kita berapa, kemudian pengeluarannya berapa, saving, dan balance. Juga di bawahnya kita cantumin jumlah dari setiap kolomnya. Dengan angka-angka atau data inilah kemudian kita bisa menarik kesimpulan mana yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita hemat lagi. Nah, ini contohnya dari kolom yang aku buat. Kita bisa lihat di kolom pengeluaran. Di planning kita tulis Rp2.550.000 per bulan, tapi pada kenyataannya menjadi Rp2.850.000. Kemudian nanti kita lihat lagi di catatan pengeluaran apa yang membedakan antara pengeluaran di planning dengan pengeluaran di aktual. Nah, itu sebagai bahan evaluasi untuk kita perbaiki di bulan-bulan selanjutnya. Demikian seterusnya ya Mams. Jadi kita harus belajar dan mempelajari
pola pengeluaran kita setiap bulannya. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti kita akan berhasil menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang lagi. Itu berartinya kita berhasil mengimplementasikan kakak ibu ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.